Wah, lepas, lepas, lepas. Di sini? Bukankah kamu yang mau menjual diri? Takut? Ayo, ke rumahku lanjut minum. Minum. Pak? Permisi? Kalian? Mau beli? Malam pertama? Aku mau. Hahaha. Saya paling suka mahasiswi yang polos. Kami tidak tertarik dengan yang jual. Pak? Saya baru pertama kali. Saya masih suci. CEO Fu, pas sekali. Saya sudah beberapa hari tidak bersenang-senang. Malam ini, biarkan saya puas. Malam ini kamu ikut saya. Jangan. Saya takut. Takut terlambat. Maaf, Pak. Saya menyesal. Tolonglah. Bebaskan aku. Fokuslah. Ini akibat ulahmu sendiri. Maafkan. Ini perban. Bagus, tahu rasa juga. Mari. Kukira si pohon besi mulai bermekaran, hatinya mulai tergugah. Namun kenyataannya, ternyata kau hendak menolong perempuan yang tersesat. Hei, bagaimana? Sudah memperoleh uang? Kabarnya, orang yang menetap di sini sangat kaya. Tidak ada. Kamu benar-benar tak berguna. Adikmu cuma ingin membeli tas Hermes, bukan? Permintaan kecilnya itu. Bahkan tak sanggup kau penuhi. Ayah, harga tas itu ratusan juta. Kita harus bertani berapa lama agar terkumpul uang sebanyak itu? Selain itu, aku tak mau kehilangan sesuatu yang paling berharga milikku hanya demi memuaskan kesombongan adikku. Baiklah, jika kau tidak menjual dirimu demi uang, aku akan mematahkan kaki ini guna memaksa keluar uang dan membelikan tas bagi Hong Hong. Ayah, aku akan pergi. Aku pergi, ya. Pergilah. Hei, sungguh disayangkan. Gadis tadi tampak lugu. Hahaha. CEO Fu, jika Anda tak berminat, kami dapat bersenang-senang dengannya. Benar. Pergi. Hei. Kesal? Kesal? Pak, perkataan Bapak tadi masih berlaku? Apa yang Tuan sampaikan barusan masih berlaku kan? Hahaha. Mereka semua menargetkannya.
Jika dibiarkan di sini, pasti bakal terjadi sesuatu. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Jangan pergi. Mandilah dulu. Bilang saja, berapa? 200 juta. Jangan bertemu lagi sesudah ini. Ah, kenapa dia malah memberi saya 2 miliar? Halo ya, Dasar anak durhaka. Duitnya sudah kau dapat? sudah. Aku akan segera pulang. Aduh, Astaga. Wah, ini memang 200 juta. Tak terduga, malam pertama si anak durhaka ini ternyata cukup bernilai. Lumayan berharga juga. nak, kamu membeli tas mahal. Benar-benar bisa berpacaran dengan putra orang kaya, ya? Pastinya. Nanti ketika aku menyamar sebagai orang kaya, lalu masuk ke lingkungan mereka, para pengejarku akan mengantre dari sini sampai Jingdu. Aduh, Kalau tidak ada urusan lagi, aku pamit dulu. Kak, nanti sore aku ada jamuan makan malam. Ikut saja bersamaku ya, Aku enggan pergi. katanya. Jamuan malam kali ini bakal dihadiri banyak orang berada, meneguk sebotol wine, bisa menghasilkan 20 juta. 20 juta? Kalau begitu, aku bisa segera mengumpulkan uang untuk mengembalikannya. Baik. Aku akan ikut denganmu. Hei Hong Hong, apa kita benar-benar harus berdandan seperti ini? Tentu saja, Kak, kita baru bisa mendapat banyak uang kalau berpakaian agak terbuka. Mari masuk. Ciao Sintro, selama kau bisa membuat para tamu terhormati dalam sana puas, aku akan mendapat peluang untuk mendekati CEO Fu dan menjadi wanita paling terpandang di Jingdu. Hahaha. Wah, ada lagi perempuan cantik. Kesini, kesini. Ayo mendekat. Hahaha. Menawan. Indah. Sepertinya aku pernah melihatmu. Hahaha. Wah, bukankah kau gadis yang diboyong CEO Fu semalam? Hahaha. Sesudah berdandan, kau jadi makin cantik. Hahaha. Aku datang untuk menemani kalian minum. Aku akan menuangkan minumannya. Hahaha. Kemarin kau baru saja menemani tamu, hari ini sudah tampil lagi? Apa Fu Jingxian tak mampu memuaskanmu? Atau kamu yang terlampau, liar, hingga sulit dipuaskan? Bukan. CEO Fu, ruang yang Anda pesan bersama CEO Lee berada di 603. CEO Lee sudah menanti Anda.
Jangan. Saya di sini untuk menemani minum. Saya tidak melakukan yang lain. Tidak. Tadi malam kau dengan sukarela menjual diri, mengejar pria untuk tidur denganmu. Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Tidak. Saya hanya menjual diri sekali itu saja. Saya tidak akan melakukannya lagi. Perempuan nakal. Menjual diri, ya. Hanya ada perbedaan antara 0 kali dan tak terhitung kali. Kau bilang, hari ini kau berpakaian begitu menggoda. Bukankah itu untuk merayu pria? Baiklah, kalau begitu kami akan memuaskanmu. Hahaha. Jangan. Hong Hong, Tolong aku. Ayo. Ayo. Katakan pada mereka. Kalau aku bukan untuk dijual, tolong Tidak aku. tahu malu. Cepat katakan. Hemat tenagamu saja. Bisa dilirik oleh para anak kaya ini adalah keberuntunganmu. Kau, gadis yang kau carikan untukku kali ini, aku suka. Ayo. Ini adalah imbalanmu. Tuan Muda Song, kesepakatan kita. Jangan sampai kau lupa. Tenang saja. Setelah kami selesai bersenang-senang hari ini, aku pasti akan memperkenalkan Fu Jingsen kepadamu. Hong Hong, imbalan apa? Kesepakatan apa? Perempuan nakal, kau tidak tahu kalau kau dijual olehnya. Hahaha. Kak, nikmati saja. Sampai jumpa. Hong Hong, jangan pergi. Jangan pergi. Kita saudara perempuan. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Hong Hong. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau baik-baik saja. CEO Fu, Anda bisa berkenan hadir malam ini. Saya Selamatkan aku. Kumohon. Bantu aku. Aku mohon. Kau? Dari mana asal perempuan penghibur ini? Enyahlah. Pak, saya minta tolong, Pak. Selamatkan saya. Di luar ada orang yang mau menggangguku. Tolonglah, Pak. Berbusana seperti ini, kata kamu, ada yang hendak mengganggumu. Seingat saya, bukankah pekerjaanmu memang menjajakan diri? Pagi tadi baru saja kuberikan 2 miliar padamu. Masih belum cukup? Tidak, Pak. Saya bukan perempuan macam itu. Saya punya alasan. Uang Bapak tidak saya sentuh. Astaga, perempuan licik, ternyata kau kabur ke sini. Cepat. CEO Fu, kenapa Anda juga berada di sini? CEO Fu, apakah Anda masih mau berurusan dengan perempuan ini? Saya muak. Kalau begitu CEO Fu, saya tidak akan menahan diri lagi. Mari, Pak, selamatkan saya. Pak, cepat. Gerak. apa maumu? Ayo. Perempuan sialan, Diam. berani-beraninya kau memukulku. Hari ini akan kubuat kau kapok. CEO Fu, baru saja ada laporan. Pagi tadi, cek 2 miliar yang Anda serahkan kepada Nona Chiao, sebesar 1.800.000.000, telah dikembalikan ke rekening Anda. Saya memiliki alasan. Saya tidak mengambil uang Bapak. Jangan-jangan aku keliru menuduhnya. Menghajarmu. Kurang ajar. Sekarang kau mau menurut, kan? Berhenti. Hentikan. CEO Fu, Anda. Kalian semua, pergi. Baiklah, baiklah. Ini wanita Anda. Kami akan pergi. Kami berangkat.
bagaimana kondisimu? Aku baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini. Kau terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan gerak. CEO Fu, cedera Nona ini sudah dibalut perban, tak ada masalah serius. Dengan istirahat beberapa hari, dia akan pulih. Kenapa kau mengembalikan uang itu padaku? Waktu itu kita telah menyepakati. 200 juta? Setelah kau menerima 200 juta itu, mengapa kau masih menjalankan kerjaan semacam itu? Pak, saya tidak melakukan hal semacam itu. Aku hanya mendengar tip dari menjual minuman keras cukup tinggi, dan aku ingin segera mengumpulkan uang untuk melunasi utang padamu. Aku sungguh bukan perempuan seperti itu. Sebelumnya aku punya alasan untuk mendatangimu. Aku bersumpah, begitu aku punya cukup uang, aku pasti akan segera mengembalikannya padamu. Sudah malam. Aku harus pulang. CEO Fu, Nyonya tua sudah menyiapkan kencan buta baru untuk Anda. Siapkan mas kawin 200 miliar untuk melamar wanita itu. Aduh. Sini, biar ibu lihat. Aduh, ini yang kamu bilang, yang Hermes itu. Ya, Tas ini harganya 200 juta? iya Bu. Tas ini adalah tiket masukku ke kalangan atas. Nanti pria-pria di Jingdu ini bisa kupilih sesuka hati. Aduh, Bagaimana bisa anak itu belum pulang juga? Jam segini belum masak. Mau membuat kita kelaparan? Dia sudah kujual ke orang-orang kaya di Jingdu. 600 juta main semalaman. Mungkin sekarang dia sedang bersenang-senang. aduh. Wah nak, kamu benar-benar punya otak bisnis. Siapapun yang menikahimu, itu sangat beruntung. Hahaha. Betul. Kiao Hong Hong, kamu adikku. Bagaimana kamu bisa karena uang menjualku ke orang lain? Masih punya hati nurani tidak? Anak durhaka, berani-beraninya kamu memukul adikmu. Sekarang berlutut dan minta maaf padanya. Ayah, ibu. Dia karena uang menjualku ke beberapa pria. Kenapa kalian tidak memarahinya? Lalu kenapa? Hong Hong mengantarmu ke orang kaya. Itu karena dia menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena Hong Hong, mungkin seumur hidupmu tidak akan pernah bertemu dengan pria sekaya itu. Kak, kok kamu cepat sekali kembali? Jangan bilang kamu kabur ya. Apa? Anak durhaka, kalau kamu berani menyinggung orang-orang kaya itu, awas ku bunuh kamu. Itu. Masih bengong apa? Cepat ikat dia lagi. Dan kirim ke orang-orang kaya itu. Ikat dia. Ini, talinya. Talinya, ikat dia. Jangan, aku juga anakmu. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Anak apa? Di mata kami, hanya ada satu anak perempuan, yaitu Hong Hong. Dengar itu? Keluarga Fu dari Jingdu datang untuk melamar. Keluarga Fu asal Jingdu datang untuk meminang. Itu dia. Keluarga Fu yang kalian sebut-sebut, yang mana keluarga Fu itu? Yang sanggup menghadiahkan mahar semegah ini. Tentu saja keluarga Fu, keluarga paling kaya di Jingdu. Memang keluarga Fu yang terkaya. Astaga Tuan Fu, rupanya menaruh hati pada putriku.
Ya ampun, Hong Hong. Kau sungguh-sungguh putri yang membanggakan ayah dan ibu. Siapa sangka kau menyembunyikannya dari kami bahwa kau berkencan dengan Tuan Fu. Haha. Jadi, dia hendak menikahi Kiao Hong Hong. Barusan aku sempat berandai, dia akan menikah denganku. Duh. Tuan Fu, pinangan ini. Saya terima. Sejak kapan aku bilang ingin menikahimu? Kau tak mau menikah denganku. Lalu siapa yang hendak kau nikahi? Betul, orang yang ingin kuambil sebagai istri adalah Xiao Xinru. Apa? Kau mau menikahi gadis tak tahu diri ini? Astaga, Tuan Fu, Anda belum tahu. Gadis ini, perempuan yang buruk kelakuannya. Dia sudah tidak layak. Jika Anda hendak menikah, ambillah Hong Hong dari keluarga kami sebagai istri. Ia bukan sekadar hebat, melainkan juga masih suci. Benar. Paling sesuai menikah dengan keluarga kaya dan menjadi nyonya besar. Tak tahu sopan santun. Berani menista istriku lagi. Awas ku masukkan racun ke mulutmu. CEO Fu, kami ini, semua demi kebaikan Anda. Bagaimana mungkin Anda sebegitu tak tahu berterima kasih? Orang tua ini berani memarahi CEO. Kau sudah bosan hidup ya? Baik. Anda mau menikahi siapapun silakan. Asalkan tetap mengawini putri keluarga Ciao kami. Hanya itu. Aduh, Xinru. Rayulah CEO Fu. Jangan biarkan beliau murka. Bapak, saya bersedia menikah dengan Anda, namun ada satu syarat. Aku ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Ciao. Hah, Apa? Ciao Xinru. Apa maksudmu? Tadi ketika kalian mengikatku, bukankah kalian berkata hanya, Ciao Hong Hong satu-satunya putri? Mulai detik ini, kita tak punya hubungan apapun lagi. Anak tak tahu diri. Karena Nyonya telah bersuara bahwa seluruh mas kawinnya pergi. Keluarga Xiao berani sekali di hadapan saya. Artinya istriku di sini hidupnya tak bahagia. Beri mereka pelajaran supaya mereka jerah. Baik. CEO Fu, Nyonya, sebentar lagi akan ada tindakan keras di sini. Silakan Anda pergi dulu. Mari pergi. hey Xinru. Hey, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Xinru. Selamat ya CEO Fu, Nyonya sedang mengandung, bahkan kembar 3. Xinru, kau sudah banyak menderita sebelumnya. Mulai sekarang, ada aku di sampingmu. Kau akan jadi perempuan paling berbahagia di dunia. Ini di mana kita? Ini kediamanku. Mulai hari ini, tempat ini juga akan menjadi rumahmu dan anak-anak. Anak-anak, maksudmu aku sedang mengandung? Dokter menyatakan kembar 3. Begitu kesehatanmu pulih, aku akan mengumumkan pernikahan kita secara resmi. Namun dengan latar belakangku seperti ini, keluargamu barangkali tidak akan menyetujui. Jangan-jangan kau membawaku ke sini untuk mengakhiri kehamilan ini? CEO Fu, kumohon, jangan akhiri kehamilan ini. Aku akan pergi jauh bersama anak ini, dan sama sekali takkan merepotkanmu. Pergi jauh? Menurutmu aku, Fu Jingzhen, tak sanggup menafkahimu? Atau menafkahi anak-anak kita? Apa kau berniat bertanggung jawab atas mereka? Aku ayah mereka. Tentu saja aku wajib bertanggung jawab. Sedangkan bagi keluargaku, Fu Jingzhen berani-beraninya mempunyai anak di luar nikah. Panggil dia kemari. Fu Jingzhen berani-beraninya punya anak di luar pernikahan. Suruh dia datang ke sini. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Di mana wanita itu? Kamu sembunyikan dia di mana? Bibi, mohon maaf. Semua ini kesalahanku. Jangan mempersulit Jingzhen. Anak baik, kamu benar-benar sudah banyak menderita. Sudah berapa kali ibu katakan? Ibu sudah meminta kamu menjaga gadis itu baik-baik. Serta bertanggung jawab. Lihatlah perutnya, sudah sebesar ini. Kapan kalian berniat menikah? Jika orang mengetahui, kita akan jadi bahan tertawaan. Bu,
Semua ini kesalahanku. Begitu kondisinya membaik, kami akan segera menikah. Baik, cantik serta pengertian. Ya. Di kartu ini ada 1 triliun. Sebagai hadiah pertemuan untukmu. Tidak bisa, Bibi. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Kenapa memanggil Bibi? Panggil ibu? Aku sungguh tidak bisa menerimanya. Terima saja, ibu kita ini. Sekarang cuma punya uang, dia hanya mampu membantumu sebatas ini. Terima kasih, Bu. Aduh, wah, terdengar menyenangkan? Aduh, anak ini kurus sekali. Ibu akan mencarikan pengasuh bayi terbaik di Yungwo untuk merawat menantu ibu supaya gemuk dan sehat. Hehe. Kenapa tidak senang? Bukan begitu. Aku hanya teringat orang tuaku sendiri, padahal aku juga anak kandung mereka. Mengapa mereka hanya bersikap baik pada Chiao Hong Hong? Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya kau bukan anak kandung orang tuamu. Aku juga baru 2 hari lalu, ketika sedang mencarimu, baru mendengar kabar ini. Karena khawatir kau bersedih, maka aku tak memberitahumu. Ternyata mereka bukan orang tuaku yang sebenarnya. Rupanya ketulusanku pada mereka selama ini, di mata mereka, hanya dianggap gurauan. Aku keliru. Aku semestinya tak memberitahumu. Tidak demikian, aku justru senang kau memberitahuku. Setidaknya kini ku tahu, selama ini mereka memang tidak mencintaiku. Bukan lantaran aku kurang baik. Tentu saja bukan salahmu. Merekalah yang tidak layak. Jingsen, bisakah kau menolongku mencari orang tuaku yang kandung? Aku sudah menugaskan seseorang untuk menyelidikinya. Aku yakin padamu, pasti dapat menemukan mereka. Serius? Iya, tentu saja, kelak saat kita menikah, mereka pasti akan hadir mengantarmu. Iya. Terima kasih. Anakku, di mana sebenarnya dirimu? Anakku, sebenarnya kau di mana? Nyonya, saya percaya Anda pasti bisa menemukan Nona. Mudah-mudahan selama saya masih sempat bertemu dengannya sebelum tutup usia. Saya bersedia melakukan apa saja. Sungguh nyaman. Ah, Selamat pagi, Nyonya. siapa kau? Ini pengasuh terpercaya yang ibu pilihkan untukmu. Mulai saat ini, dia yang akan menjagamu. Nyonya, sarapan telah tersedia. Anda dapat mandi lalu menyantapnya. Baiklah. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Menantu, biarkan dia mengangkatmu. Dia pria yang kuat. Kau sedang mengandung dan tubuhmu lebih berat. Sedikit benturan saja sudah berisiko. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Jangan. Biarkan aku saja. Baiklah. Shinro sudah mengalami banyak penderitaan sebelumnya. Kita mesti memperlakukannya dengan baik. Ya, aku paham. Duduklah. Haruskah aku menyantap sebanyak ini untuk sarapan? Makan lebih banyak. Supaya asupan nutrisi untukmu dan bayi terpenuhi. Mengapa kamu seperti sedang mengasuh balita? Kau kini mengandung buah hati kita. Menjagamu adalah tanggung jawabku. Sayang, nanti setelah kamu lahir, kamu harus menjaga ibu bersama ayah, ya? Dia memang amat lembut. Barangkali dia berperilaku begini karena sang bayi. Bu, sedang apa? Mengingat Shinro akan melahirkan dalam beberapa bulan ke depan, ibu perlu membimbingmu tentang cara menjadi ayah yang baik. Ayo mulai. CEO Fu, Nyonya, di kelas perdana kita,
kita akan mempelajari cara menukar popok bayi. Lihat saja, biarkan dia yang menanganinya. Tapi Jingsen itu pria? Mana mungkin melakukan hal semacam ini? Biar saya saja. Pria atau bukan, dia tetap seorang ayah. Dia perlu mempelajari semua ini. Silakan duduk. Baik, Nyonya. Usai kamu melahirkan nanti, tubuhmu bakal sangat lemah. Hal yang paling kamu perlukan saat itu ialah istirahat yang memadai. Para ilmuwan juga berpendapat bahwa anak yang dirawat oleh sang ayah akan berkembang lebih baik. Biar saya. CEO Fu, sekarang bayangkan, si bayi sedang buang air besar. Anda perlu menggantinya. Buang air besar? Ya, Perhatikan contohnya saya. Bukalah popok bayi terlebih dahulu. ya. Tak disangka, di luar sana dia bos yang dingin dan berwibawa. Namun dalam urusan rumah tangga, dia sangat sabar dan lembut. Sayang, kalian mendapat ayah paling hebat di dunia. Terima kasih atas hari ini. Tak usah. Kamulah yang benar-benar bersusah payah. Ada apa? Ada apa? Tidak, cuma kandunganku sudah besar. Pinggang dan kakiku sedikit pegal. Itu normal, tak masalah. Kalau begitu, biar ku pijit. Tapi, Berbaringlah. Halo, CEO Fu, proyek luar negeri kita bermasalah. kenapa? Masalahnya apa? Shinru, aku harus ke luar negeri beberapa hari. Kau dan bayi tunggu di rumah, ya? Ya. Oke. Aku dan si kecil akan menunggu kepulanganmu. Ya. Waduh, dia lupa bawa ponselnya. Jingsen, ponselmu. Jingsen. Nyonya, CEO Fu di mana? Jingsen baru saja pergi. Lalu bagaimana? CEO Fu pergi mendadak. Urusan perusahaan belum sempat ia atur. Dia sudah banyak membantuku. Kebetulan aku bisa memakai kesempatan ini untuk membalas kebaikannya. Kalau kau tak keberatan, aku lulusan manajemen universitas. Bisa membantu. Saya lulusan jurusan manajemen dari universitas. Dapat membantu. Wah, hebat sekali. Nyonya, kalau begitu biar saya yang mengurusnya. Anda akan menempati posisi CEO Fu, menangani segala urusan perusahaan. Nyonya, apakah Anda bisa mulai bekerja besok? Sebagai staf biasa, saya masih sanggup. Tapi untuk jadi CEO, rasanya saya tak mampu. Tidak masalah. Perusahaan ini, pada dasarnya milik kalian berdua sebagai suami istri. Anggap saja seperti mengelola rumah tangga sendiri. Hei, kalian sedang apa? Keluar. Keluar. Jangan lempar. Apa yang kalian perbuat? Keluar. Ini semua gara-gara kalian. Desa kami, Kampung Air Teluk, ditekan oleh keluarga Fu. Akan selamanya jadi desa miskin. Karena kalian... Pembawa sial. Wanita jahat. Andai saja kalian tak menyinggung Xiao Xinrao, kami pun tak akan terseret. Jangan asal bicara kalian. Waktu itu, saat gadis durhaka itu hendak dihukum, kalian juga terlibat. Sekarang sesudah menyinggung keluarga Fu, kalian malah menyalahkan kami. Tak usah banyak bicara dengan mereka. Usir mereka dari Kampung Air Teluk. Mungkin CEO Fu akan mengampuni kita. Betul, pembawa sial. Keluar. 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 Ayah, ibu, bagaimana ini? Kalau terus begini, kita pasti akan terlunta-lunta di jalan. Tenanglah, jangan emosi. Hong Hong, jangan menangis. Hong Hong, ini seluruh uang kita. Sekarang pergilah ke kota. Dengan cara apapun, kamu harus menghentikan kehamilan Xiao Xinrao. Ambil posisinya dan nikahi CEO Fu. Ayah, ibu,
Aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku pasti akan membuat Chao Shinro hancur untuk selamanya. Dengar baik-baik. Hari ini, Nyonya CEO akan datang ke kantor untuk mengambil alih tugas di grupku. Semua orang bersiap untuk menyambut beliau dengan baik. Baik, kami pasti akan menyambut Nyonya sebaik mungkin. Tidak mungkin, pakaian yang Mama dan Jingsen belikan untukku, harganya kelewat mahal. Lebih baik yang simpel saja. Duh, di mana seragam kerjaku? Hei, aku cuma tamatan SMP. Aku bersusah payah memperoleh posisi sebagai petugas kebersihan di grup Fu. Bahkan posisi ini saja masih ada yang ingin merebutnya dariku. Sungguh menjengkelkan. Rupanya semua ini adalah brand-brand mewah. Karena aku yang menemukannya, jadi semuanya milikku. Hahaha. Saatnya hampir tiba. Aku harus terbang ke luar negeri. Demi menemui CEO Fu, kalian jangan sampai membuatku kecewa. Wah, jadi ini perusahaannya Jingsen. Dasar petugas kebersihan, kamu menodai karpet merah yang disiapkan untuk menyambut Nyonya. Maaf. Sebenarnya aku adalah istri Fu. Sepasang sepatu Dior edisi terbatas, tas Hermes, ditambah perhiasan Chanel. Pasti ini istri sang CEO. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Nyonya, apakah Anda memanggil saya? Aduh, Nyonya, jangan terlalu merendah. Asisten pribadi telah memberi kabar. Begitu CEO Fu berangkat dinas, Anda yang akan mengurus semua bisnis perusahaan. Ternyata Fu Jingsen telah benar-benar jatuh hati pada aku. Memang sudah tahu, dia mustahil menaruh hati pada Chao Shinro itu. Tepat, akulah pasangan sah CEO kalian. Xiao Honghong, kenapa kau menipu lagi? Chao Shinro, mengapa kau berada di sini? Mengapa kau mengenakan pakaianku? Jelas-jelas akulah istri Fu. Lancang, tidak sembarang orang boleh mengaku sebagai istri CEO. Betul. Coba lihat dirimu. Apa statusmu? Istri CEO kami. Sekilas saja tampak. Bak wanita bangsawan keturunan konglomerat. Kau hanyalah petugas kebersihan. Bahkan tak layak memungut sepatunya. Petugas kebersihan? Sepertinya Fu Jingsen sungguh jenuh dengannya. Pas kali kita bisa memakai peluang ini untuk menyingkirkan kandungannya. Begini, aku baru pulang dari liburan di Hawaii dan cukup letih. Hei, kau, pijat aku. Hei, kenapa melamun? Ini kehormatan dari Nyonya. Lekas ikuti. Ayo cepat. Xiao Honghong, ini perusahaan milik suamiku. Aku takkan membiarkanmu bertindak seenaknya. Nyonya, ku dengar CEO Fu sedang tak berada di kantor. Bagaimana kalau kita kembali di lain waktu? Tak perlu tergesa. Kita bahas kerjasama sesudah beliau pulang. Sebaiknya kita mencari putri saya lebih dulu. Ayo pergi. Enak ya
ya jadi orang kaya. Aku bisa coba setiap minuman, cuma sekali teguk tanpa merasa sayang, haha. Kau tekan lebih keras. Belum makan ya? Kau sengaja menekannya sekeras itu ya? Berani juga menghindar. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menangkapmu. Aduh, Nyonya, Anda baik-baik saja? Ada apa? Pembantu brengsek ini beraninya kau tidak sopan pada Nyonya. Nyonya, saya tidak sengaja. Ini semua salah pembantu brengsek ini. Semua salahnya, semua salahnya. Oh, jadi Nyonya, Anda suka pijatan seperti ini ya? Kalau begitu biarkan dia melayani Anda. Ciao Sindro, aku tidak akan selesai denganmu. Sayang, ku dengar dari asisten Leng, kau membantuku mengelola perusahaan. Semuanya lancar? Shinru, dengarlah perkataan asisten Leng. Kamu membantuku mengurus perusahaan. Apakah semuanya berjalan mulus? Lancar. Semuanya baik-baik saja denganku. Baik, aku akan segera pulang begitu urusanku beres. Tunggulah aku di rumah. Ya, kalau begitu, kamu harus menjaga diri baik-baik, ya? Ya, aku cinta kamu. Mua. Kenapa? Merasa kedinginan? CEO Fu, apakah Anda masih menjadi diri Anda yang asli? Atau Anda kesurupan sosok yang sedang dilanda cinta? Periksa semua ini. Jangan tidur sebelum selesai memeriksanya. Ini. Aku harus mengulanginya lagi, cara mengganti popok. Ini toilet perempuan. Kamu salah masuk? Aku tidak keliru. Kalau begitu, akulah yang keliru. Sayang, kamu juga tidak salah. Sayang, kau juga tidak bersalah. Apa yang sedang kau lakukan? Lepas aku? Perempuan kejam, aku dengar dari Nyonya CEO, kau belum menikah, namun sudah hamil lebih dulu. Aku belum pernah bersenang-senang dengan cleaning service dari kampung. Hari ini, izinkan aku ikut bersukaria. Selamat siang, CEO Fu. CEO Fu, kali ini berkat Anda yang membalikan situasi, proyek luar negeri kita dapat berjalan mulus, membuat grup Fu meraup keuntungan ratusan miliar. Semua ini berkat Nyonya yang bersedia membantu saya menata urusan perusahaan, sehingga saya dapat tenang saat perjalanan bisnis. Wah, kalung yang satu ini merupakan barang anti koleksi dari Ratu Inggris dahulu. Hanya ada satu di dunia. Anda membelinya untuk Nyonya, pasti beliau akan gembira. Di mana Nyonya? Beliau sedang di kantor lantai atas. Biarkan saya mengantar Anda ke sana. Silakan. Tidak, jangan. Lepas aku. Aku adalah istri Fu Jingsen. Perempuan sialan. Jadi kau bekerja di grup Fu sebagai cleaning service untuk menggoda CEO Fu. Ya, sebenarnya soal itu aku tak kalah dari CEO Fu. Bagaimana kalau kau juga memuaskanku? Di mana Nyonya? Ada yang mengatakan, Nyonya berada di kamar mandi. Periksa. Tolong, jangan, tolong. Teriakannya genit sekali. Ciao Sindro, tunggu sampai bayi di kandunganmu lenyap. Barulah aku akan menjadi Nyonya CEO sejati. Ayo pergi, tanpa persetujuanku. Siapapun dilarang masuk. Keparat, jangan sentuh aku. Wanita kejam, diam kau. Jangan dekati aku. Tolong, tolong, ada orang.
Berteriaklah sampai suaramu serak. Hari ini tetap tak akan ada yang muncul. Nyonya CEO sudah memerintahkan agar menutup seluruh gedung ini. Hari ini takkan ada seorang pun yang mengusik urusan kita. Xiao Hong Hong, jadi ini memang rencananya? Ayo. Fu Jingsen, selamatkan aku. Jangan, tolong. Kamu tidak apa-apa. Jingsen, ini benar-benar kamu. Kau sudah pulang. Aku sudah kembali. Suamimu ada di sini. Tak seorang pun bisa mengusikmu. Keparat, siapa yang berani mengacaukan urusanku? CEO Fu. Tangan mana yang barusan menyentuh istriku? Istri? Kau katakan dia pasangan resmi CEO. Asisten Leng, karena ada orang yang tak mampu menahan diri. Lakukan kebiri kimia padanya. Usir dari Jingdu. Baik. CEO, Nyonya CEO. Mari kita pulang. Saatnya hampir tiba, Wang Qiang seharusnya sudah beres. Ayo, kita tangkap basah mereka. Nyonya, lihatlah. Itulah wanita licik itu. Berani sekali dia memeluk Wang Qiang begitu mesra. Sepertinya mereka baru saja selesai. Sampai-sampai kakinya goyah. Sungguh keterlaluan. Hei, berhenti. Xiao Xinrou, berani-beraninya kau berselingkuh dengan lelaki lain. Di kantor, kau dipecat. Kau nekat berselingkuh dengan pria lain di tempat kerja. Kau kupecat. Fu, CEO Fu. Bagaimana mungkin CEO Fu bersama Xiao Xinru? Nyonya, apa yang sesungguhnya terjadi? Kau memanggilnya Nyonya. Ya, CEO Fu. Bukankah dia tunangan Anda? Xiao Hong Hong, sungguh berani kau. Wanita yang ingin kunikahi sejak awal hingga akhir hanya Xiao Xinru. CEO Fu, bukankah Anda mencintaiku? Ingin mempersuntingku? Karena itulah Anda meminta mereka menyambutku sebagai Nyonya CEO. Xiao Hong Hong, jika kau berani menyentuh aku atau bayiku lagi, aku takkan memaafkanmu. Bila sesuatu menimpanya, kau akan kugugat. Hei, jadi dari awal hingga akhir, CEO Fu berniat menikahi Xiao Xinrou. Xiao Hong Hong, beri kami penjelasan. Kau Nyonya CEO atau bukan? Tentu saja aku Nyonya CEO. Bukankah lumrah bagi orang kaya mempunyai 2 atau 3 simpanan? Kalau kalian tak percaya, dalam beberapa hari, CEO Fu akan mengumumkan pernikahan kami. Apa dia benar Nyonya CEO? Ci. Fu Jingsen, aku harus memilikimu. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, Jingsen. Jika kau mempersuntingku, semata-mata karena bayi yang kukandung, aku tak mau membebanimu. Kenapa tiba-tiba berkata begitu? Mereka semua mengatakan, Xiao Hong Hong ialah wanita yang paling kau sayangi. Semua orang berkata, Xiao Hong Hong adalah sosok yang paling kamu cintai. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu juga merasa aku terlalu percaya diri? Berani memperebutkan dirimu dengan seseorang sekaliber Xiao Hong Hong. Sayang, mataku tidak buta. Sosok seperti Xiao Hong Hong, mana bisa disejajarkan denganmu? Namun sejak kecil, semua orang bilang Xiao Hong Hong lebih hebat dariku. Mereka juga berkata Xiao Hong Hong. Kenapa kau menciumku lagi? Xinru, apakah kamu bersedia menikah denganku? Ya. 3, 2, 1, tersenyum. Tak disangka, aku langsung menikah begitu saja. Sedang apa? Benda berharga harus dijaga oleh suami. Dalam 3 hari, kita gelar pesta pertunangan di Hotel Yunding. Apakah itu tidak terlalu tergesa-gesa? Orang tua kandungku belum ditemukan.
Aku cuma ingin semua orang mengetahui bahwa kau adalah istriku. Sayang, adakan pesta pertunangan dulu bersamaku, ya. Setelah orang tuamu ditemukan, biar mereka yang mengantarmu menikah secara megah. Ya, baik. Aku sangat bahagia memilikimu. Ya ampun. CEO Fu sungguh-sungguh mengumumkan pernikahannya. Serius? Benar. Nyonya, saya takkan meragukan identitas Nyonya lagi. Tuhan sungguh menolongku. Aku sedang pusing memikirkan cara menegaskan jati diriku sebagai Nyonya Fu. Tanpa diduga, Fu Jingsen mengumumkan pertunangannya. Nyonya, sebelumnya kami sama sekali tidak tahu. Dapatkah Anda mengajak kami ke pesta pertunangan? Betul, kami tak pernah menghadiri acara semewah ini. Nyonya, bawa kami untuk menyaksikannya. Ya Nyonya, tolong bawa kami melihatnya. Baik-baik. Sebagai orang yang dewasa, aku tak akan memperdebatkan perkara sepele ini. Aku akan mengajak kalian menambah pengalaman. Nyonya, ini pasti cincin pernikahan Anda, bukan? Sangat besar dan berkilau. Kabarnya beberapa hari lalu, CEO Fu bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Dan khusus di Balai Lelang Kristis, menggelontorkan 200 miliar demi membeli cincin berlian. Pasti cincin ini ya. Waduh, Nyonya. CEO benar-benar memanjakan Anda. Astaga, aku benar-benar iri. Tak disangka, cincin murah seharga Rp4.000 yang kubeli asal-asalan. Bisa mengecoh mereka. Bukankah ini petugas kebersihan waktu itu? Dasar petugas kebersihan sial, masih berani datang kerja. Ini perusahaan suamiku. Mengapa aku tak boleh datang? Jangan sangka kami tidak tahu, CEO Fu akan melangsungkan pertunangan dengan Nona Chiao. Sedangkan kau cuma perempuan yang telah ditinggalkan CEO Fu. Lihatlah tangannya. Ia mengenakan cincin kawin yang persis identik dengan milik Nyonya. Memang benar-benar identik. Benar. Cincin nikah yang identik dengan milik Nyonya. Sungguh berani kau, tukang bersih sialan. Berpura-pura jadi Nyonya saja masih belum cukup. Kau bahkan nekat mengenakan cincin berlian yang serupa. Tidak begitu. Cincin ini diberikan oleh suamiku. Masih saja berani berdusta. Kupikir kau cuma gadis kampung yang sok pintar. Kau kira dengan mengenakan barang imitasi serta cincin murah, tak kau mampu memikat perhatian CEO Fu? Mimpi saja kau. Ciao Sindro, kau itu sebagus apapun tiruanmu terhadapku, kau tetap tak sanggup menyaingi ujung jariku. Apa yang sedang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Apa? Apa yang kau lakukan? Serahkan padaku. Kembalikan cincinku. Benda tiruan macam ini. Sudah sepatutnya ku menyingkirkannya. Syukurlah baik-baik saja. Ini hadiah dari Jingsen, tak boleh sampai rusak. Kiao Hong Hong, cincin ini dibeli Jingsen lewat lelang. Di Balai Lelang Kristis dengan harga selangit. Di dalamnya terdapat kode autentikasi khusus. Bila kalian meragukannya, silakan periksa langsung ke kantor pusat Kristis. Tidak usah repot. Kode autentikasi Kristis bisa dipindai lewat ponsel. Kok bisa? Cincin ini ternyata memang memiliki sertifikasi resmi Kristis. Cincin itu asli? Jangan-jangan Cao Shinrao sebenarnya. Nyonya Fu? Jangan-jangan Cao Shinrao yang sebenarnya? Nyonya Fu? Hei, 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 hei. Cincin ini bahkan tidak memiliki kode autentikasi khusus. Apa alasan lainnya? Karena dia bukanlah Nyonya Fu, dan aku adalah istri Fu Jingsen. Beraninya kau menipuku. Nyonya, sebelumnya kami buta dan tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan kami. Benar-benar. Apa yang kalian lakukan? Hanya kode murahan? Itu tidak membuktikan apa-apa. Apa maksudmu? Teknologi pemalsuan sekarang sangat canggih. Kode murahan, situs web murahan, siapapun bisa membuatnya. Sedangkan cincinku ini adalah barang antik yang pernah dipakai Ratu Inggris, bernilai triliun. Aku takut rusak. Jadi aku tidak mengukir kode autentikasi, ada masalah. Dia sepertinya ada benarnya juga. Cincin antik ini hanya ada satu di dunia. Jika diukir kode autentikasi, maka akan hilang nilai koleksinya. Ya.
Beraninya kau menipuku. Hampir saja aku tertipu oleh orang miskin dari desa sepertimu. Sedang hamil masih berani bicara omong kosong. Apa kau tidak takut anakmu celaka? Benar. Entah siapa ayah, anak harammu ini sangat tidak berguna membiarkanmu menggoda pria yang sudah beristri. Kalau aku jadi pria yang dikhianati itu, aku akan bunuh diri dengan melompat ke sungai. Diam. Kalian boleh menghinaku, aku bisa tahan. Tapi kalau kalian berani menghina anakku dan Fu Jingsen, aku tidak akan tinggal diam. Kembalikan. Hei, hei, hei. Aduh. Xiao Xinro, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Kau berani lancang di depanku? Aku tidak akan melepaskanmu. Cih. CEO Fu, saya antarkan makan siang untuk Anda. Bolak-balik ke kantor CEO Fu 4-5 kali dalam satu pagi. Masih punya malu? Istri sahnya masih di sini. Dia begitu lancang. Nyonya, Anda tidak boleh membiarkannya begitu saja. Jingsen, aku baru saja mendengar dari asisten Leng bahwa kau belum menyantap makan siang. Aku sedang di dapur kantor, menyiapkan beberapa hidangan rumahan untukmu. Santap selagi masih hangat. Kau menangis? Tidak. Baru saja ada sedikit debu yang masuk ke mataku. Sejujurnya, Jingsen mengurus perusahaan sebesar ini. Sudah teramat sibuk. Aku tak bisa membuatnya cemas lagi soal urusanku. Aku tidak berdusta. Hah? Sedang melihat apa? ini daftar untuk 3 hari ke depan. Beberapa lokasi yang telah kita booking untuk acara pertunangan. Coba lihat, kau suka yang mana? Biaya lokasi ini sekitar 200 miliar. Sayang, apa kau pernah berlatih ilmu kepala besi? Oh, maaf. Biar ku tiup, ya. Bagaimana? Sudah mendingan? Belum. CEO Fu. Nyawa jomblo juga tetap nyawa loh. CEO Fu, Anda hati-hati. CEO Fu, Anda, tolong berhati-hati. Jika tidak ada lagi yang perlu, saya pamit dulu. Ini sepenuhnya masalah keluarga. Kenapa denganmu? Sekarang aku sudah menikah. Lain kali, sebelum masuk ruangan, ketuk pintu dulu. Maaf, CEO Fu. Saya cuma belum terbiasa melihat Anda dilanda asmara. Ada apa? Oh, itu. Rapat Anda bersama grup Zhou akan dimulai dalam 5 menit. Mengantuk. Ya, selama hamil, sering merasa mengantuk. Mari. Kalau begitu beristirahatlah di sini. Oh iya, ibu sudah memanggil ahli manikur untukmu. Nanti kau akan dibuatkan nail art pernikahan. Kuku, khusus pernikahan, seperti yang biasa dipakai oleh para artis di televisi? Benar kata ibu, apa yang orang lain miliki, kamu juga harus punya. Bahkan yang orang lain tak punya, kamu harus punya lebih. Tidak, tak bisa. Kalau memakainya, aku sulit bekerja. Istriku, tercinta, aku menikahimu supaya kau hidup nyaman. Pekerjaan kasar semacam ini, biarkan orang lain saja yang mengerjakannya. Ya? Baik, aku akan mengikuti kehendakmu. Bagus. CEO Fu, menurut saya, Anda bisa membuat ruangan tersembunyi di dalam kantor ini. Tidak hanya untuk Nyonya beristirahat, tapi juga agar kalian berdua bisa lebih intim. Pikiranmu ini, kamu tiap hari mikirin apa sih? Maaf CEO Fu, pikiran saya memang kotor. Usulan yang bagus, atur saja. Hah? Baik. Perempuan jahat masih punya muka untuk tidur. Kau sedang apa?
Sedang apa? Tentu saja memberimu ini, orang ketiga yang tak tahu malu cuci bersih. Siapa yang tahu ditubuhin? Ada bakteri atau tidak? Ambilkan desinfektan. Aku ingin mendesinfeksi seluruh tubuhnya. Hei, kalian mau apa? Nyonya. Halo, Nyonya. Saya Daniel, desainer kuku. CEO Fu meminta saya datang untuk mendesain kuku pernikahan. Nyonya, kamu memanggilnya? Iya, Nona ini memiliki aura yang luar biasa. Sekilas terlihat seperti istri CEO. Ternyata dia belum pernah bertemu istri CEO. Mengejutkan saya. Desainer Daniel, Anda salah orang. Ini dia, istri CEO kami. Maafkan saya, Nyonya. Nona ini memiliki aura yang terlalu luar biasa. Saya hanya tidak sengaja salah orang. Kalau begitu, mari kita mulai. Wah, orang kaya. Benar-benar tahu cara menikmati hidup. Kuku pernikahan ini sangat cantik. Astaga, berlian yang ditempel di atasnya. Ternyata semuanya batu mulia langka. Satu kotak setidaknya bernilai 1 miliar. Akulah istri CEO yang sebenarnya. Tapi cepat atau lambat semua ini akan menjadi milikku. Tidak masalah jika aku mencobanya terlebih dahulu. Yang ini saja. Kuku pernikahan ini terlalu mahal. Jingsen sudah cukup baik padaku. Aku tidak bisa membuatnya boros seperti ini. Hal sekecil ini saja tidak bisa dikerjakan dengan benar. Sayang, kangen aku ya. Jingsen, kau sudah membeli set kuku pernikahan ini? Kalau belum, aku tidak mau. Aku tidak mau memakainya. Aku tak ingin. Aku tak mau mengenakannya. Ada masalah. Apakah karena harganya terlalu tinggi? Kalau aku jujur soal uang, dia pasti takkan mengizinkanku. Bukan. Aku tidak menyukai apapun darinya. Kumohon, kabulkan saja permintaanku. Baiklah, semuanya terserah sayang. Mataku tidak salah kan? CEO Fu sedang menebar senyum. CEO Zhu, Anda tidak merasakan aromanya. Udara di sini dipenuhi aroma asam cinta. Anda tak perlu makan malam. Mengapa begitu? Kemarilah, pakan anjingnya melimpah. Wah Nyonya, tangan Anda sungguh elok. Wah, tangan Nyonya sungguh memesona. Dengan pose seperti itu, Anda bak di televisi. Seorang putri aristokrat. Hahaha. Ciao Sintro, apakah kau sangat iri padaku? Berlian yang menutupi tanganku ini bernilai lebih dari ratusan miliar. Apa yang patut membuatku iri? Jika kau menginginkannya, silakan beli sendiri. Benar-benar gadis miskin yang tak tahu malu. Kuku indah ini dibelikan CEO Fu untuk Nyonya. Dananya jelas dari kantong CEO Fu. Tentu saja. Suamiku sangat mencintaiku. Mana mungkin ia membiarkanku membayar? Halo? Baik, aku paham. Kuku indah ini. Aku sangat menyukainya. Aku pilih yang ini. Baik, Nyonya, totalnya 240 miliar. Anda mau membayar dengan kartu atau cek? Anda mau bayar pakai kartu atau cek? Kau? Apa maksudmu? Suamiku adalah pria terkaya di negeri ini. Kau meminta uang dariku. Jangan-jangan kau sudah menerima uang dari CEO Fu? Lalu sekarang berniat memeras Nyonya. Hati-hati saja kami akan melaporkanmu ke polisi. Maaf Nyonya, CEO Fu barusan menelpon dan mengatakan tak ingin membayar. Jika Nyonya berkenan, Nyonya dapat membayar sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Masih melongo saja. Cepat, copot kuku palsuku ini. Cepat copot. Copot semua. Cepat, cepat. Ciao Hong Hong, kau istri seorang CEO. Kuku pernikahan ini, masa tak sanggup membeli? Sungguh lucu. Mana mungkin aku tak sanggup membelinya? Aku baru saja sadar.
bahwa aku alergi terhadap barang itu? Kenapa tak boleh? Jangan-jangan kau iri pada istri CEO, ya? Kalau mampu, belilah sendiri. Dia itu cuman petugas kebersihan bau dari desa. Bila dia sanggup membeli kuku secantik dan semahal ini, aku akan berlutut lalu memohon maaf padanya. Itu ucapanmu sendiri. Di kartu ini tersimpan 1 triliun sebagai hadiah perkenalan untukmu. Kuku pernikahan ini, aku yang bayar. Ciao Sindro. Kau ini terlalu banyak menonton sinetron ya. Kau kira kartu sembarangan bisa dipakai untuk membayar? Dasar miskin tak tahu malu. Pembayaran berhasil. Bagaimana bisa begini? Ternyata Anda nyonya CEO. Xiao Honghong, aku sudah menggesek kartunya. Sekarang kamu bisa menepati janjimu, berlutut dan minta maaf padaku. Aku kenal kartu ini. Kartu ini. Kartu naga tertinggi Yungwo. Hanya keluarga terkaya Fu yang memilikinya. Dia benar-benar nyonya CEO. Aku tahu. Kartu ini pasti suamiku memberikannya padamu untuk menjadikanmu simpanannya kan? Kebetulan hari ini dikembalikan padaku. Hei, Xiao Honghong, aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kau berulang kali mencari masalah denganku. Sekarang, kalian pergilah dari sini. Selanjutnya di Jingdu. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Jangan, Nyonya. Jangan usir kami. Belum pergi juga. Apa kalian mau menunggu CEO Fu datang dan menghukum kalian sendiri? Jika CEO Fu datang dan tahu kita mengganggu Nyonya CEO, kita akan dihabisinya. Tidak, kita harus segera pergi. Ciao Sindro, aku tidak akan melepaskanmu. Terima kasih atas bantuannya tadi. Nyonya terlalu sopan. Kuteks ini sudah kotor. Begini, setelah saya pulang, saya akan langsung membuatkan yang baru untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Kalau begitu, saya antar Anda keluar. Nyonya, saya punya satu permintaan kecil. Bolehkah saya mengatakannya? Boleh. Sejujurnya, saya sudah menikah bertahun-tahun, tapi istri saya belum juga hamil. Saya pernah mendengar cara tradisional, katanya menyentuh perut ibu hamil dapat meningkatkan kemungkinan kehamilan. Bolehkah saya? Menyentuhnya? Terima kasih, Nyonya. Anda sangat baik. Aku akan menjadi ayah. Aku akan menjadi ayah. Ayo pergi. Baiklah. Ternyata anak yang dikandungnya adalah anaknya. Itu anaknya. Kan sudah kukatakan, dia hanya orang desa miskin, mana mungkin ia memiliki kartu hitam tertinggi. Ternyata ada laki-laki lain yang membantunya berakting. Jadi, dia sesungguhnya bukan Nyonya CEO. Kita semua telah dikelabui. Nyonya, kami tadi salah. Anda tak boleh melepaskan wanita licik itu. Benar. Karena Ciao Sindro, perempuan keji itu, sengaja menyerahkan kelemahannya ke tangan saya, maka aku pasti tak akan melepasnya. Kita lihat nanti saat CEO Fu mengetahui jati dirimu yang sesungguhnya, masihkah ia akan menikah denganmu. Bagaimana ini, ya? Demi membuat Xiao Honghong jengkel hari ini, aku sudah menghabiskan lebih dari 200 miliar. Jika Jing Sen tahu, tak tahu apakah ia akan marah atau tidak. Sedang apa kau? Kau tampak agak murung. Apa kau kesal? CEO Fu, semoga kolaborasi kita berjalan lancar. Hahaha. Kolaborasi yang menyenangkan. CEO Fu, janin yang dibawa, Ciao Sindro,
bukan anakmu. Jingsen, mengapa kau tak mau mendengarkanku? Kau benar-benar kesal ya? Ya, aku sangat geram. Kamu ngapain? Aku marah sekali. Tidak bisakah aku minta sedikit bunga? Ya, aku salah. Seharusnya memberi bunga. Aku akan menulis surat pernyataan hutang. Hal seperti ini bisa ditulis surat pernyataan hutang. Aku tahu hari ini aku menghabiskan lebih dari 200 miliar. Jumlah yang tak akan pernah bisa kubayar seumur hidupku, tapi aku bisa bekerja keras. Membayar sebanyak yang ku bisa. 200 miliar. Jadi selama ini kamu membicarakan hal ini. Bukankah itu yang kamu bicarakan? Ini dikirim oleh Chiao Hong Hong kepadaku. Lihat dulu. Kiao Hong Hong mengada-ada. Anakku adalah anakmu. Apa kau tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Lalu kenapa kau masih sangat marah? Aku marah karena kau begitu ceroboh. Kau tahu tidak, jika video ini bocor, akan berdampak buruk bagimu dan bayi. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi begini rasanya. Dipercaya tanpa syarat, aku tidak akan membiarkan dia rugi. Baiklah, aku akan segera menulis surat pernyataan hutang. Untuk apa menulis surat pernyataan hutang? Semua milikku adalah milikmu, bahkan hidupku adalah milikmu. Hei, lepaskan aku. Lepaskan. Bu, Hong Hong, kenapa kamu kembali? Aduh, ada apa ini? Ada apa? Wajahmu lebam semua. ayah. Bu, aku menyinggung CEO Fu. Dia menyuruh kita keluar dari Yungwo dalam 3 hari. Sebenarnya ada apa ini? Ya. Sebab aku baru saja mengirim video kepada CEO Fu. Pesan ini, kau yang mengirimnya. CEO Fu, kakakku yang berselingkuh, itu sepenuhnya kesalahannya. Mengapa Anda menahan saya? Beri dia pelajaran lalu usir dari negara ini. Aduh, CEO Fu, tingkah Chiao Xinrou memang buruk. Mengapa Anda menyerangku? Apapun yang terjadi, aku tetap mempercayai istriku. Sementara kamu, akan kubuat kau mengerti seperti apa rasanya neraka. Jalankan. Tidak. Jangan aarge. Perempuan licik itu, Xiao Xinrou, apa sebenarnya yang dia berikan kepada CEO Fu hingga membuatnya sebegitu tergila-gila? Astaga. Dia bahkan lebih memilih menjadi ayah untuk anak di luar nikah itu daripada menikahi Hong Hong kita. Apa dia bermasalah? Permisi, apakah ini kediaman keluarga Chiao di kampung air Teluk? Siapa kalian? Silakan masuk. Ini merupakan mas kawin dari tuan kami untuk Nona Chiao. Semoga Nona Chiao bersama CEO Fu bahagia selalu. Semoga Nona Chiao bersama CEO Fu bahagia selalu. Semoga Nona Chiao bersama CEO Fu bahagia selalu. Mahar pernikahan. Jangan katakan semua ini sungguh-sungguh diberikan oleh CEO Fu kepadaku. Aku paham, tak ada pria wajar yang rela menjadi ayah untuk anak orang lain. Anakku. Pasti saja CEO Fu sudah melihat jati diri perempuan licik itu dan sadar kaulah yang paling baik. Aku benar-benar akan menjadi istri orang berada. Ayah, Ibu. Akhirnya kita akan hidup terhormat. Apakah semuanya sudah siap, Nyonya? Sudah, Nyonya. Hanya saja aku
Tak paham, mengapa Nyonya enggan masuk, menemui Nona, serta memberitahunya bahwa dia merupakan putri yang telah dicari keluarga Qian dari Jingdu selama bertahun-tahun. Aku takkan hidup lama lagi. Bertemu sekarang hanya akan memperbesar duka. Ini surat wasiat. Setelah aku pergi, seluruh harta akan diwariskan kepada putriku, Xiao Xinrou. Nyonya, Jangan. Janganlah. Hentikan. Putraku. Putraku, kemana kau? Bu? Putriku. Ibu? Ah. Ibu. Bu. Ada apa? Kau bermimpi buruk? Jingsen, aku bermimpi sesuatu menimpa ibuku. Bagaimana jika beliau sudah tiada? Tidak. Tak mungkin. Keluargamu pasti baik-baik saja. Halo? CEO Fu, kami telah menemukan lokasi ibunya dari istri Anda. Silakan lanjut. Namun, kondisinya sangat kritis. Sekarang dia tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Jingdu. Ada masalah? Dia tengah mengandung, bila mengetahuinya, dia akan merasa sedih. Menurut asisten Leng, ibumu sudah ditemukan. Kalau begitu, mari kita temui dia sekarang. Baik. Dia tidak berada di Jingdu. Dia bilang, pada hari pertunangan kita, dia akan muncul. Jingsen, terima kasih banyak. Terima kasih karena kau membantuku menemukan keluargaku. Dapat berjumpa denganmu, benar-benar menakjubkan. Aduh. Aduh, silakan masuk, ayo masuk. Silakan. Hahaha. Xiao Xinrou, gadis licik itu dulu angkuh sekali bukan? Sekarang, bukankah Hong Hong kita yang akan dinikahi CEO Fu? Hahaha. Ayah, ibu, saat yang tepat semakin dekat, ya seharusnya Jingsen akan tiba sebentar lagi. Siapa ini? Ada apa sih? Ini adalah Hotel Yunding. Bukankah hotel ini sudah dipesan oleh CEO Fu? Mengapa ada perempuan lain di sini? Jangan-jangan yang satu calon pengantin, sementara yang satu lagi muncul untuk merebutnya. Xiao Xinrou, apa tujuanmu datang ke sini? CEO Fu akan mempersunting Hong Hong sebagai istrinya. Jika berani bikin onar, akan kulenyapkan kau. Xiao Fugui, hari ini adalah acara pertunanganku dengan Jingsen. Bagaimana kalian bisa berada di sini? Jangan omong besar. Semua orang sudah tahu. CEO Fu menyadari bahwa bayi di perutmu itu bukan darah dagingnya. Dan dia telah menendangmu. Kak, aku paham. Kau tak rela. Dan cemburu padaku. Namun, Jingsen, dia menyayangiku. Kau merampasnya dariku. Kau penghancur hubungan orang. Perempuan sialan ini sudah gila. Hamil anak orang lain. Malah menuntut CEO Fu yang bertanggung jawab. Perhatikan baik-baik. Akulah istri sah Fu Jingsen. Ini memang akta nikahku dengan CEO Fu. Akta nikah apaan? Itu palsu. Kemarin, Fu Jingsen menyuruh orang datang melamarku ke rumah, dia takkan menikahimu. Xiao Hong Hong, kau
Bagaimana? Aku mengoyak akta nikah palsumu. Sakit hati ya. Oh, ya, kau si miskin, mana bisa dibandingkan dengan keluarga kaya seperti kami? Beritahu, akta nikah palsu ini berapa tarifnya? Akan kubayar. Minta maaf lah. 200.000. Cukup kan? Aku memintamu untuk minta maaf. Aku memerintahkanmu untuk meminta maaf. 200.000? Apakah cukup? 2 juta? Apakah cukup? Lepaskan aku. Aku tidak mau. Kau cari perkara. Arge. Putri, Beraninya kau menyentuhku. Kemari. Tangkap dia. Hajar dia. Usir dia. Perempuan keji, berani-beraninya membuat kekacauan di pesta pertunangan Nyonya. Aku akan menghajarmu. Bagaimana keadaan Nyonya Qian? Menurut dokter, ia mengidap penyakit langka. Peluang sembuhnya amat kecil. Umurnya tinggal sebulan. Nak, kita harus segera menuju lokasi pernikahan. Shinro sedang bermasalah. Berani menyentuh wanitaku, mau cari mati. Shinro. Jangan sampai terjadi apa-apa. Kiao Honghong, kau telah merebut posisiku. Tunggu saja sampai Jing Sen tiba. Dia pasti akan membalas dendamku dan anakku. Perempuan licik. Berani sekali kau mengincar suamiku. Bagus. Karena kau begitu menginginkan lelaki. Kalian, bawa dia ke perbatasan, ke tempat terpencil. Aku ingin dia diperlakukan oleh banyak lelaki. Seumur hidup menjadi hamba pria. Tarik dia keluar. Lepaskan aku. Bawa dia. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian berani sekali. Aduh, menantu kesayanganku, kau datang di saat yang tepat. Perusak rumah tangga ini, karena kau menelantarkannya, dia malah mengacaukan upacara pertunangan ini. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyingkirkannya. Hahaha. Kau memakinya apa? Pelakor. Betul. Kau memakinya apa? Pelakor. Kau memakinya apa? Pelakor. Wu Jingsen, apa yang kau lakukan? Ayahku adalah mertuamu. Kapan aku bilang, aku akan bertunangan denganmu? Kau pantas. Kau, apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, bukankah kau menyuruh orang untuk melamar ke rumah kami? Lihat, baju dan perhiasan ini, semuanya kubeli dengan uang darimu. Qiao Honghong, ku bilang sekali lagi, istriku seumur hidup hanya Qiao Shinro seorang. Sedangkan kalian, pengawal, usir orang-orang yang tidak menghormati istriku ini. Dari kota ini, jadikan mereka pengemis seumur hidup. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Mau apa? Fu Jingsen, kau gila. Anak dalam kandungannya, bukan anakmu. Kau masih mau menikahinya? Betul, kau mengabaikan putriku Honghong. Gadis baik-baik, kau tidak mau menikahinya. Kau malah mau menikahi perempuan jahat ini. Aduh. Kalau berani menjelek-jelekan menantuku lagi, kuracun kau sampai bisu. Lihat baik-baik. Ini hasil tes DNA aku dan anak yang dikandungnya Qiao Shinro. Fu Jingsen, ternyata benar ayah dari anak-anak ini. Tidak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
dia dan Daniel saling bertatapan mesra. Daniel juga bilang dia akan jadi ayah. Itu karena Daniel dan istrinya setelah menikah tidak kunjung hamil. Dia menyentuhku, ingin mendapat keberuntungan dariku agar cepat hamil. Bawa pergi. Jangan, jangan. Kudengar ada yang menggertak putriku. Kulihat siapa yang berani. Ibu mertua, dia sudah terjaga. Bukankah ini Nyonya kaya tersembunyi dari keluarga Kian? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Daya keluarga Kian benar-benar di luar dugaan. Kabarnya, mereka mampu menyaingi keluarga Fu. Aduh. Anakku perempuan. Kesayanganku, ibu akhirnya menemukanmu. Putri, perempuan kaya raya ini, kenapa memanggilku Putri? Anakku, kau tak mengenali ibumu lagi ya? Memang, ketika kita berpisah, kau baru berumur 3 tahun. Kenapa? Aku jelas-jelas belum pernah bertemu dengannya. Namun ia memberiku rasa yang begitu akrab dan hangat. Kau bilang, aku putrimu. Benar, gelang ini. Dulunya ibulah yang meminta orang untuk membuatkannya khusus untukmu. Di dunia hanya ada satu. Ini gelangku. Bagaimana bisa berada padamu? Ini jelas-jelas gelangku. Xiao Xinrou, apa yang sedang kau bicarakan? Apa urusannya denganmu? Ibu, akulah putrimu. Mereka adalah orang tua asuhku. Memang, pada tahun itu, saat kami mengambil Hong Hong sebagai anak, gelang ini dipasangkan padanya. Betul. Hahaha. Xiao Xinrou, kau jelas anak kandung kami. Sekarang, demi berpihak pada orang berada, kau bahkan tidak mengakui orang tuamu sendiri. Tidak khawatir akan karma? Tak disangka, Xiao Xinrou rupanya seorang gadis kaya, namun status itu kini telah berpindah ke putri kita. Bukan, gelang ini sungguh milikku. Ibu mesti percaya padaku. Dialah ibuku. Menjauhlah. Berani sekali kau tidak menghormati istri saya. Siapapun dirimu, akan kubuat kau menanggung akibatnya. CEO Fu, karena keduanya mengklaim gelang itu punya mereka, maka salah satu di antara mereka pasti putri saya. Mohon beri saya sedikit kehormatan. Jangan mengambil tindakan sendiri. Nyonya Kian, aku sungguh anakmu. Bila ibu tidak yakin, kita dapat melakukan tes DNA. Tak perlu seribet itu. Saya memiliki metode tersendiri untuk membuktikannya. Batu delima pada gelang ini merupakan permata turun-temurun keluarga Kian. Hanya darah keturunan Kian yang mampu memunculkan keajaiban bunyi burung phoenix. Teteskan darah kalian di atasnya, maka akan terungkap siapa putri kandungku. Masih harus tes darah? Ribet benar. Bagaimana, Kiao Hong Hong? Kau gentar? Aku tak takut. Aku cuma... Kalau begitu mohon maaf. Kau bukan anakku. Ibu, aku adalah putrimu. Sepertinya batu ini yang bermasalah. Sudah lama tak dipakai. Sudah rusak. Betul. Xiao Xinrou juga belum diuji. Jika dia diuji, hasilnya pasti sama. Nyonya Fu sudah siap. Jangan khawatir. Kalau terasa sakit, gigit saja aku. Aku tak takut. Mari. Ada apa ini? Iya, dia anakku. Ibu? Nak. Akhirnya ibu menemukanmu? Keluarga Xiao berulang kali menyamar sebagai istriku. Menipu orang kemana-mana. Tak pernah jera. Teruskan perintahku. Tunggu. Siapapun yang telah menyakiti putriku akan kuurus sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Kami bersusah payah membesarkan putrimu. Apakah kau akan melupakan jasa kami? Kalian yang membesarkannya? Aku sudah menyelidikinya. Saat itu, akibat diagnosis keliru dari rumah sakit, kalian mengira tak bisa punya anak, maka kalian mengambil Xiao Xinrou. Jadi seperti ini. Semua ini ulah kalian, aku dan keluargaku, tak dapat berkumpul. Kalian semua benar-benar iblis. Aku terus mengira bahwa akulah yang ceroboh, sampai kehilangan putriku. Tak diduga, kalianlah pelakunya. Baju serta perhiasan yang kalian pakai, semuanya dibeli dari mas kawin putriku.
bukan? Cepat seseorang, copot semuanya. Hei, jangan. Jangan dicopot. Seret mereka ke kantor polisi dengan tuduhan perdagangan anak. Hukum mereka seberat-beratnya. Aduh, CEO Fu, tolong jangan. Setiap dakwaan yang Anda sebutkan berakibat hukuman berat. CEO Fu, mohon jangan. Kami ini keluarga besarmu. Kalian memperlakukan kami seperti ini. Tak takut tertabrak mobil ketika keluar rumah? Seret pergi. Jangan. Tidak. Bu, ibu ada apa? Bu, Ambulans. ibu kenapa, Bu? Bu, ibu baru saja pulih dari sakit. Tinggallah bersama aku dan Shinru. Ya baiklah. Baik mertua, aku seorang diri, juga cukup kesepian. Mulai saat ini, kita akan saling menemani. Bu, mulai sekarang kita tak akan pernah berpisah lagi. Baik-baik, tidak akan pernah berpisah lagi.